Konon katanya jangan pernah sampai lupa melepas tali pocong jenazah yang akan dikubur. Kalau tidak, si mayat akan mendatangi kerabat satu persatu untuk meminta tolong dilepaskan tali pocongnya. Bahkan sampai ada juga yang dijadikan serial televisi. Tahu nggak lo serial televisinya? Tahu. Oh, Siapa? iya. 1, 2, 3. Oh, Cemumun. iya. Cemumun. Mau jawab. Mitos ini sangat dipercaya banyak orang. Bahkan sampai ada juga yang dijadikan serial televisi. Kok gue ulang lagi? Get away from the vehicle. Oke, kita mulai nih ya. Ya. Kayaknya suaranya tambah jelas nih. Waduh. Mic baru. Ada jendela bolong. Kemarin baru, sekarang baru lagi nih. Percuma konten udah banyak tapi nggak upgrade diri, Pak. Asik. Iya. Asik. Oke, kali ini kita ada di segmen mitos ya. Iya. Kita segmen mitos. Ada di segmen mitos. Nah, oleh karena itu, sekarang yang bacain mitos adalah si Dharma. Silakan Dharma. Ya, saudara-saudara semua, selamat datang di Best Podcast. Best Yeah. Podcast. Fikri lupa tadi nyebutin Best Podcast soalnya. Ya, kita ada di segmen keren. mitos untuk kali ini. Sudah beranjak ke mitos episode ke-8. Waduh, Sudah. angka bagus tuh. Banyak. 8 ya. 8. Naga. Kapan-kapan kedupan, bukan ya? Bukan. Naga adalah naga, isi adalah naga. Ya, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita sudahkan acara ini. Ya. Udah, terima kasih. Shot amat. Opening doang. Enggak. Kali ini kita hadir dengan format berbeda karena Bapak Hendy lagi ganti kulit seperti Iya, ganti kulit. Ini Kasih, musim ya. hujan kan lembab kulitnya. musim jadi- hujan, kedinginan, butuh angin ya. Butuh Udah begitu berarti ya? selimut tebel gitu Berarti ya. kita langsung masuk ke segmen mitos. Gue Fikri. Gua si O. Gue Dharma. Percaya mitos nggak lu? Nomor 1. Pertama, jangan lupa lepas ikatan tali pada pocong. Aduh. Enggak nih, aduh. Dia berarti sekarang kayaknya horor banget cuy. Tema hari ini agak horor ya. Coba kayak Fikri udah siap-siap tuh mau ngomong. Aduh. Coba untuk segmen kali ini diawali pakai sweet aja dulu. Kok sweet sih? Sweet Cina. Oh si Cina nanti ada buka baju dong. Oh iya, sweet Jepang berarti. Secepat. Jepang berarti. Ayo. Udah. Saya Dan Fikri Fikri, duluan. bener. Bagaimana Sial. tanggapan Bapak Fikri tentang mitos yang satu ini? Jangan lupa melepas ikatan tali pocong sebelum Dikuburkan. menguburkan. Aduh, tali pocong ya. Mitosnya. Oh, bentar, keterangannya berarti ya. Iya. Konon katanya jangan pernah sampai lupa melepas tali pocong jenazah yang akan dikubur. Kalau tidak, si mayat akan mendatangi kerabat satu persatu untuk meminta tolong dilepaskan tali pocongnya. Aduh. Mitos ini sangat dipercaya banyak orang, bahkan sampai ada juga yang dijadikan serial televisi. Tahu nggak lo serial televisinya? Tahu. Oh. Siapa? Iya. 1, 2, 3. Oh, Cemumun. Cemumun. Baru mau jawab. Mitos ini sangat dipercaya banyak orang, bahkan sampai ada juga yang dijadikan serial televisi. Kok gue ulang lagi? Terlepas dari terbukti atau tidaknya mitos ini, yang jelas tata caranya memanglah demikian. Jangan sampai melewatkan prosesi melepaskan ikatan kain kafan. Kalau itu Bagaimana? sih, bener sih cuy. Nah, Bener banget ini. bener bangetnya gimana maksudnya? Soalnya gini cuy. Ini mitos gak main-main loh sebenarnya. Gak main-main. Dan ini bener-bener harus dilepaskan karena gini. Kalau bisa nggak dilepasin, dia tuh ini cuy, peredaran darahnya nggak lancar. Enak banget nih kopi anjing. Goblok. Mayat, Pik. Kenapa jadi peredaran darah lancar? Pik, nggak boleh gitu, Pik. Oh, Kali ini gitu ya. coba Agak serius nih, Pik. Ini Iya, bawa maksudnya. orang yang udah nggak hidup ini. Menurut lu tentang mitos ini, tanggapan lu percaya atau enggak? Oh percaya. Sampai sini percaya.
Soalnya Kenapa di lu gue aja percaya? keikat tuh kayak mati rasa sih. Mati rasa ya. Iya. Apalagi tali pocong. Kadang nggak bisa napas tuh ntar. Kan dia nggak diikat ini, kan dia cuma pala, leher, terus perut, dengkul. Iya, sama kaki. jadi Bukan ini bagian-bagian yang bisa bikin lu nggak bisa napas. Oh gitu. lu mau jajal, Pik? Coba sekarang. Astagfirullah. Lu tadi gue denger bawa kain kafan lu kesini. Hah? Iya buat nyabet lu pada. Ngabet tapi perang sarung. Iya. Gimana jadi? Ya percaya sih kalau ini, bener-bener Percaya. percaya. Karena bukan hanya mitos ini, emang keharusan kali. Kalau enggak si korbannya ini bakalan korban ya? Mayat. Oh mayat. Ya, mayat jenazah. Kan dia jadi korban. Jenazah. Bukan korban. Jenazah. Biar sopan. Jenazah ya. Ya karena dia kan ini loh kayak sebelum dia dilepaskan rohnya kan dari mayatnya ini dia dilepaskan dulu semua biar tuh kayak dikebumikan itu jadi lebih lepas kayaknya. Ini sebelum mulai lebih jauh, ini kita disclaimer dulu ya. Ini kita berbicara seperti ini tanpa knowledge yang banyak. Jadi kalau misalnya memang ada salah-salah kata atau pengucapan dan ada yang tersinggung dengan pengertian kita tentang mitos ini, ya kita mohon maaf gitu. Ya, Makasih ya. Fikri. Makasih. Ya, lanjutin Fikri. Kampret sih bertiga. Kesana gue sendiri gue. Lanjutin Fikri. Ini udah ngomongin tali pocong bertiga lagi podcastnya. Aduh. Saya gimana gitu jadi? Jadi begitu loh kalau misalnya pendapat gua. Ya, ini juga kan bukan hanya ini aja sih, semuanya kali. Yang dibakar pun juga sama kan di Kan talinya. kagak ditaliin, Dik. Yang dibakar mah. Kan nggak di kafan. Enggak, gua lagi ngomongin bakar ayam. Oh. Beda topik. Iya, Pik. Udah lah, udah ngelantur nih Fikri. Belum ngopi. Bung O gimana Bung O? Gue percaya. Kenapa percaya? Secara mitos ya itu emang udah kayak kebawa sama kita ya. Ini anjir nih kopi. Satu gelas berame-rame. Gimana? Nggak boleh, Pik. Gimana Bung O? Enggak, ini pakai sedotan gitu. Pakai sedotan kita kan lagi corona. Ini juga kita pakai masker kok. Gimana? Ya, kalau secara mitos emang pasti ini ya apa? Gue sih percaya gitu. Antara mitos atau enggak percaya lah gue. Tapi sebenarnya itu juga fakta. Soalnya gue juga pernah lah pernah mengalami gue ikut ngubur 2 orang. Dan itu tuh selalu lah pasti diingetin orang-orang jangan sampai lupa lah lepas tali pocongnya. Karena memang ya ada tujuannya memang kalau secara Islam ada hukumnya. Hukumnya gitu? Wajib itu. Wajib ya? Iya, wajib. Berarti itu lebih ke tata cara pemakaman Secara muslim lah. Nah, Dan kenapa jenazah itu dipocongin terus diikat ya karena biar nggak bercecer aja. Kalau ya kan kita nggak tahu ya wujud jenazahnya kan kayak gimana. betul. Utuh kah atau berantakan kena kecelakaan kayak gitu. Kita nggak tahu. Nggak ada yang beresin tuh. tujuannya Iya, itu. nggak ada lah. Tujuannya itu ya berarti ya. Tujuannya itu. Nah makanya secara mitos juga kadang-kadang ya gue juga nggak berani lah coba-coba gila waktu nguburin gitu kan tiba-tiba ngetes gitu kita tinggal dengan tali yang masih ikat. Kuat banget ilmunya ya. Ya bukan masalah gue nggak berani apa enggak ya disamperin ya gitu, males aja kalau misalnya sampai beneran. Kan mitosnya kan kalau nggak dilepas kan nyamperin kita tuh. Sanak saudara lah paling nggak minta ditolong dilepasin gitu kan. Ya satu horor belum tentu orang berani. Kedua PR juga pak, gali kubur lagi kita. Iya buat ngebuka ya. Iya buat ngebuka PR lah. Kalian dia bikin film bisa. Ya kecuali film lah Pik. Oh. Film emang sengaja kagak dicopot. Biar jadi film kalau kagak. Iya. Kalau dicopot kagak jadi film lah. Judulnya beda. Oh. Nggak ada pocong mulu, pocong Nggak ada. mimin jadi. Oh Mimin. gitu ya. Pocong Habis admin. itu filmnya harus dikubur ikatannya dilepas semua, udah kelar filmnya kan. Iya, makanya sekarang dia tukang ini jualan makanan tuh. Ayam cemumun tuh. Aduh, ada. Gitu. Enak. Sejadi. Tapi gue punya cerita nih. Emang bener gak sih nih? Kalau dulu itu kalau misalkan gadis. Perempuan. Perempuan. Gadis. Kalau Perawan berarti. perempuan. Udah pasti gadis. Iya, wanita berarti. Cewek kan?
betina. Iya. Iya, Pik, bener, betina. Iya. Itu katanya kalau bisa talinya diambil, katanya bisa ngilang. Oh, pernah gue. Pernah dengar nggak lo? Pernah. Pernah. Cuman di TV. Tapi gue pernah TV ya? denger. Di TV. Gue denger di TV karena film di TV. Tapi filmnya diambil dari kejadian nyata. Tali pocong perawan. Iya. Filmnya si siapa tuh, Dewi Persik ya? Kalau nggak Sama salah. Ustadz Aldi Taher. Aldi Taher. Udah jadi Ustadz. Oh gitu ya. Itu- Berarti bener tuh ya? Itu benar ada kejadian di kampung, makanya kalau yang gua tahu Tapi kalau harus perawan kan? Kalau nggak salah. iya. Kalau Suci kan? jadi itu mungkin secara mistis ya, ilmu-ilmu kedukunan gitu lah ya. Katanya sakti lah kalau ngambil tali pocong perawan. Oh. Ma- Tapi itu di film, Ma- itu di film dia kan ke perawan, kok dia bisa? Kan di film. Oh, film ya. Tapi kan Dewi Persik kan pernah operasi Ini perawan. Supaya jadi perawan lagi dia. Nggak tahu kan lah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Dokternya ini Apa? dokter Ngetes dulu? Nggak tahu gua. Oh. Lu tangkap aja. Enggak, tapi bener enggak balik lagi. Tapi memang mitosnya gitu, makanya kalau di kampung-kampung biasanya kalau anak cewek dia masih gadis terus meninggal, makamnya dijagain selama 40 iya, hari. betul. Selama 40 Gantian. hari. Pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak keluarga atau kita bayar orang Iya, bayar orang. buat ngejagain. Soalnya Jadi gitu ya, ngeri, mereka Pak. Itu mitosnya sampai sekarang sih masih berlaku. Baik Di itu daerah di ya? daerah ataupun kadang di kota juga ada kok, masih kayak gitu. Berarti itu kasihan si Itu mah orang mayatnya ya? orang daerah yang ke kota. Iya, iya bener juga sih. Iya. Orang daerah yang kota. Mencari ilmu biar cepat kaya di ibu Iya, kota gitu. Oh, itu berarti bukan buat ngilang doang, berarti bisa memperkaya diri. Wah, itu gua nggak tahu Pik, ilmunya buat apa, Pik. Kalau aja itu ilmunya Kamehameha gitu. Gue sih nggak pernah nonton Dragon Ball nyolong tali pocong perawan dulu gitu baru bisa Kamehameha terus jadi super saya gitu juga, Pik. Nggak pernah. Aduh. Berarti dia Cetek ilmunya, cetek fusionnya bener. sama siapa itu? Fusionnya bukan pakai begini anting ya, bukan pakai anting dia. Pakai tali poci ya. Iya, saling iket. Bisa itu sih. Oh, makanya sabuknya Gogeta tuh kan. Kayak tali poci ya. Iya. Aduh, ilmu lu Bener juga lu cetek kayaknya. pada. Lu ini ya Indosiar versi mistis ya waktu itu nonton Dragon Ball ya. Itu yang pada ngeden-ngeden. Di La TV kan? Iya, ngeden-ngeden tuh. Rati. Padahal gua nggak tahu dia ngapain. Ya begitu jadi ya. Iya. Jadi emang kalau dari gue juga memang mitos ini memang melegenda, dan selain itu memang ya pernah sedikit belajar di pengajian, pernah dengar kalau misalnya memang itu syarat atau syariat yang harus kita lakuin kalau kita mau memakamkan jenazah. Jadi memang seperti itu etikanya. Yaudah, Aduh. berarti begitu. Di luar dari itu, di luar dari percaya atau tidaknya kalian, mungkin yang belum pernah dengar, ya balik lagi, alangkah baiknya buat dihormati aja karena memang itu udah jadi keyakinan banyak orang. Jangan pernah coba-coba lah. Iya, jangan pernah coba-coba. Kalian ikut nguburin orang terus kalian sengaja nggak dilepas. Jangan ada tolol berarti. Ya nggak menghormati keluarganya itu. Ya, lanjut ke mitos kedua. Jeng 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 jeng. Ini berhubungan dengan sifat juga berarti ya, tingkah laku sama etika kita yang harus kita jaga juga nih. Pernah nggak sih lu kayak misalkan lu ke rumah orang nih, terus dibilang jangan ngerumput, jangan ngebala di rumah orang yang orangnya nggak ada gitu. Lah kan dia bukan kambing, cuy. Iya juga ya. Iya. Rumput itu bahasa apa ya? Iya. Jangan ngebala. Ngebala. Bala bantuan. Ngelaba kali. Jangan ngotorin. Mengotori ya. Ngotor. Ngotor. Barang kotor gitu ya. Kenapa pulang, Pik? Berarti lu jangan pernah berak di rumah gua, Pik. Ngotorin lu. Lah kan di WC. Ya ngotorin WC gua. Iya iyalah. Gua langsung ke airnya kok. Parah dia. Gak ada air juga apa-apa, gua pakai airnya nyaduknya. Gua pulang nih ke rumah, gua bongkar kamar mandi gua. Gua rubuhin. Buset deh. Ini mitos yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesopanan ya berarti ya. Nah, mitos keduanya, di Goa Jepang dan Goa Belanda yang terletak di Bandung, kita dilarang mengucapkan lada.
kenapa kita dilarang untuk mengucapkan lada? Kenapa tuh sih? Menurut mitos masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Nah, jika seseorang nekat mengucapkan kata lada, konon akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Ada yang bisa tiba-tiba jatuh, merasakan hewan. Oh, salah. Merasakan hewan. Digeng Aduh. merasakan hewan. Denny, nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini legenda nih, legenda. Iya. Nih, ada Your yang bisa, insight nih. ada yang bisa tiba-tiba jatuh, merasakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding, sampai yang paling parah bisa kerasukan. Oh, Lu pernah kerasukan ya? enak sih terbang. Lu pernah kerasukan apa enggak? Oh, gue nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau orang lain yang kerasukan pernah. Nah, kemarin denger lu ngerep-repin Hendy. Iya. Siapa lu? Lu pernah ngeliat Gue siapa? ngerepin. Siapa? Hendy gue ngerepin. Terus dia lagi ngigo ya, baca doa. Biar ngusir lu ya. Gue bilang nih nggak kenal gue. Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu ya. Iya. Jangan dekat kau setan. Ya gimana Bung O tentang mitos yang satu ini? Gue jujur nggak pernah denger sih ya. Jujur nggak pernah denger yang namanya Eyang Lada Wisesa itu juga nggak pernah denger juga apa aturan. Dan gue juga kayaknya belum pernah juga gue main ke gua Jepang atau gua gua Bandung, gua Jepang apa gua Belanda gitu. Yang ada di Bandung. Gue mau ke Bandung mainnya ke Dago. Dan yang gue tahu sebenarnya lada tuh kalau misalkan di bahasa Sunda atau Jawa Barat itu artinya sama dengan pedes. Bubu dong. Enggak, maksudnya penyebutan lada iya teh lada gitu. Misalkan makanannya lada tuh berarti makanannya pedes. Artinya itu kalau bahasa Indonesianya. Bisa kalau ada yang buka toko makan itu gimana? Mas ladanya dong. Nggak ada juga pik buka Mau toko ngapain? makanan di Goa. Mau Siapa ngapain? yang mau makan? Iya, Kali jualan aja kan bakso banyak di situ. pariwisata. Enggak, Apa sih yang dagang situ? enggak, Ini kan di dalam ya pik. enggak. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau di luar mah Kan, kita. kan bisa diganti cengekan A. Oh, cengekan. Cengekan naon? Pakai apa? Kalau gitu pakai lada. Oh, kesurupan lah. Pikir doang ya. Itu yang dagang terbang loh. Serupa deh. Itu yang dagang terbang loh, beneran deh. Ini pikir doang ya, kita enggak ya. Berantakan. Tadi Bung O gimana nih? Gue percaya nggak percaya, tapi mungkin lebih nggak percaya karena gue nggak pernah ke sana dan nggak mau juga sih. Intinya sih kalau gue yang kayak larangan-larangan kayak gitu ke daerah kita sih nggak berani nyoba lah gue. Iya, nggak berani coba-coba ya. Iyalah, ngapain? Itu kan kayak udah di warning aja gitu. Masalahnya gue bukan orang sana. Terus kita di warning sama orang sana, penduduk apa lokal. Masa kita Kasih tahu. Iya, masa kita apa langgar gitu Langgar. kan. Adat istiadat. Adat istiadat lah. Namanya masjid. Harus menghormati. Iya langgar bukan langgar masjid, dilarang apa melanggar. Oh, oke langgar mas. Bukan langgar masjid. Gitu kalau gua. Bapak Fikri gimana? Kalau gue sih mikirnya, Lu bisa mikir. Dari tadi lu ceplas-ceplos. Iya. gue aja kentutnya mikir cuy. Antara kentut atau ngeberak ya. Iya. Mikirnya gitu. Enggak, lu Iya. kayak- bukan lu mikir kayak- ada orang apa enggak di situ. Enggak, dia misahin kayak yang misahin gitu. Wah gimana caranya? Gue harus ngatur tekanan kentut gue supaya jadi sekian tuh hitungan. Nih, gue tanya lu, pas lu pada mau kentut nih, udah mulai panas, lu keluarin nggak kentutnya? Enggak, Kenapa? karena takut rempet. Takut telapanya keluar. Nah, mikir gak berarti itu? Ya gue mikir kan ketika kalau gue lagi sakit perut. Oh. Tapi kalau gue lagi gak sakit perut kentut tuh kentut aja lah. Soalnya Ada gue biji mikir cabe, gitu. Pik. Kalau ada biji cabe kadang bikin kita panas. Iya, karena meledak, puor gitu. Apalagi ada cabai-cabean deh. Nyangkut semua di apa? Ya, Tempat. ya. Gimana Fikri? Jadi kenapa Kalau ngomong gitu tai sih, Pik? ya percaya sih gue percaya, karena gue pernah kesana Oh, lu pernah? dan Oh, lu ya, pernah? di warning, Kita dibilang ini pas masuk gimana tuh? Lu di dibilang warning karena gini. Lu di warning apa di gua? Hah? Lu di Warning, warung kuning. Salah ya. Di warning dilarang masa di sana karena gini. Pas lagi kita mau makan, nih kalau mau ngedoyan pedas jangan pakai lada ya. Oh yaudah gitu. Jadi dilarang kalau misalnya nggak doyan pedas jangan pakai lada. Pik ini bukan ngomongin pedas, Pik. bangsat. Ini tuh ngomongin jangan berkata lada.
Oh. Bukan lu dilarang makan pedas. Takutnya berak-berak cuy. Ini beneran nggak bohong. Oh mungkin maksud lu gitu kali ya? Iya, nggak takutnya lu lagi masuk ke gua, lu kebelet berak gitu ya? Ntar nyari WC, yang ada Susah. beraknya ntar di pinggiran gitu. Yang ada gue disambitin. Ini lu masih melenceng, Pik. Ini yang ditanya. Apa sih? Mitos ini gimana, lu percaya apa enggak gitu. Oh yang di goanya itu? Iya. Oh keren di luar goa. Kalau Oh, mengucapkan mantap. kata lada bagaimana? Sebenarnya sih ya ada ketakutan juga sih, ada percaya dan juga ada ketakutannya juga untuk yang kayak mistis kayak gitu. Karena gini loh, di suatu tempat itu kan kita nggak tahu nih ini tempat gimana gitu, sejarahnya gimana, terjadinya kenapa kita nggak tahu kan gitu. Isinya apa aja gitu? Iya, isinya apa aja. Tiba-tiba dopres, surprise, hitam banget gede gitu. Nice, motherfucker. Iya. Smack gue itu. Iya. Sumpah. Big man. Waduh, lari-larian di sana, tumpah kemana-mana. Ya, pokoknya jaga diri aja sih. Kalau misalnya ada kata-kata warning kayak gitu, ya jangan gegabah. Kebanyakan ya cerita-cerita nih, ini kebanyakan sih anak muda yang lakuin hal. yang coba ngetes. Iya. Sosok. Show off di depan teman-temannya biasanya. Terus kalau enggak bikin konten gitu kan. Biasa sih gitu, Kayak Nora gitu. nantang-nantangin. Karena gini loh, dia aja kita nggak nantangin aja udah deketin. Dan Karena ada di sekitar kita. di sekitar kita, apalagi kita nantangin gitu loh. Itu bisa, aduh. Ya makanya itu tadi bisa kesurupan. Iya. Bisa kalau nggak di sliding. Nah, Kan katanya jatuh kalau kalau di lagi sini. nih sih, kalau katanya kesurupan kita nambah kekuatan loh. Buktinya tuh di film-film dibanting-banting pakai tangan, wah kan nambah kuat. Lu mau coba? Hah? Lu mau coba? Gue sih udah kuat, nggak perlu gitu lagi, nggak usah. Ya lu minum obat kuat. Ini film-film beneran sih, coba ditonton deh film-film. Ada yang bisa ngeluarin mata dari laser dari mata. Jadi film X-Men itu rata-rata orang kesurupan semua. Iya. Gua tuh surupan tuh. Ini mohon maaf nih kalau gini nih orang kalau hari-harinya dianyutin ke laut tuh gini nih. Kasih Ya. makan penyu. Iya. Kalau ngomong ngombang-ambing kayak Iya. ombak. Beneran. Terus kata tembat dikasih nyawa. Gue soalnya gue liat di TV juga. Beneran nih gue liat di TV. Ada yang bisa ngerangkak di tembok lah. Ada yang bisa. Oh kayak film ini ya, yang apa ya? Yang punya 13 kepribadian ganda ya? Ah, 13 kepribadian. Gimana? Lu tadi siapa nama lu? Pik? kayak udah mulai kesurupan nih. Gue yang RD. Iya, Dharma udah mulai rep-repan nih. Iya nih. Aduh, mental kurang kuat cuy. Berarti lu nggak Gue percaya. Percaya ya. Ya karena gini loh, kan ini kan sebuah mitos ya, apalagi mitos. Dan ini dipercaya di daerah itu gitu. Dan memang ada keterangannya. Iya, ada keterangannya. Dikasih tahu kan kenapa Dan kita juga boleh cuy, mengucapkan. ini di gua itu juga serem juga cuy. Lu pernah kesana apa enggak anjing? Pernah. Terus Yang serem banget. serem lu pernah? Tapi gue lebih serem Nah lagi. itu maksudnya jangan punchline dulu ya. Astagfirullah. Kapan lu Dipatahin punchline? langsung aja. Gue nggak pernah gitu Enggak, cuy. enggak. Ini kan gua apa namanya? Gua Jepang sama gua Belanda. Heeh. Itu tuh maksudnya apa sih? Pik? Jadi tuh Kalau lu pernah ke sono jadi beneran. gini. Jangan-jangan lu ke dulu gua itu- Thailand lagi. Gua Thailand gitu. Gimana? Jadi gini, dulu itu sebelumnya itu gua Belanda. Karena Belanda itunya kalah. Perangnya kalah, dia tuh cabut dan digantikan nama Jepang. Dan Jepang itu berusaha untuk mengaktifkan si gua ini. Oh jadi ada dua gua maksudnya. Satu gua tapi namanya dua nama. Oh, iya? Iya, satu gua itu tapi dua nama. Gua Belanda dan gua Jepang. Beneran. Iya, beneran. Ini beneran nih. Satu Gua gua nggak percaya soalnya. Satu gua tapi namanya Memiliki dua nama. Gua Jepang dan gua Ya kayak bisa lu nih, nama lu Dharma Cahsono, ada dua nama kan? Si anjing. Gue kira Dharma Cakanggung. Iya. Pedes. Ya, kayak gitu cuy. Lebih ke kayak nama kepemilikan gitu misalkan. Iya. Misalkan warung Pipi dan Mimi gitu. Iya, kayak ya gitu ya. Allah. Kayak gitu misalkan gitu ya. Enggak, lu agak aneh gak sih lu Pikri ngomong bener gitu? Gue kayak nggak percaya anjir. Ya gue kan gue pernah kesana gue Iya bener, bilang. dia pernah kesana. Gue juga pernah ngeliat. edukasi sana juga. Gue juga bisa ngelihat, bisa baca mata lu Pik. Iya. Karena juga gini, di Kan sana gue anak IndiHome.
Oh, Terus Gua anak MNS itu gua. Gua anak India gua. Karena gini, di sana tuh emang serem banget ya. Tapi gue lebih serem lagi sama manusia guanya. Lalu kan. enggak beneran ada apa enggak? Enggak ada sih. Si anjing. Gue ngarang. Ya begini. Merubah ini lu berarti Pik. Ini Pikri ya sendiri sama Iya, Enggak begini ada deh. kalau belakang. Tolong penghuni gua kalau denger bawa aja. Enggak ada urusannya sama kita ya. Ah, lu pada nggak CS lu. Padahal nggak CS. CS gue Urusan begini mah bukan urusan CS. Ya, Pik. main bareng sama gue CS cuy. Ini dua alam, Pik, masalahnya, Pik. Iya. Gua nggak mau pindah-pindah dulu dah. Iya. Kalau gue juga sebetulnya percaya nggak percaya aja sih sebetulnya. Karena emang belum pernah ngeliat contoh, makanya gue bilang nggak percaya. Tapi kalau di apa namanya ketika dibilangin, ya intinya menghormati sih, saling menghormati. Nurut aja daripada kenapa-napa. Adat budaya soalnya. Ah, berarti masa muda lu nggak metal pada. Nah, ya ini orang-orang kayak lu gini nih yang Iya, kebanyakan semua. nyoba di goa, tengil Sotoy. gitu tiba-tiba. Dasar Kiki Gue Prasetyo. aja setengah jam bengong, gue coba bengong nih. Tiba-tiba gue udah di luar lah. Sadarnya. Nggak tahu lu jalan ya. Sampai rumah. Sadar-sadar udah di rumah. Dari Jakarta. Iya. Aduh, gue kesini bayar mahal cuma buat bengong doang. Siap. Ternyata Bayarnya lu- mahal. Mahal. Kagak ternyata. Berapa ya? Pokoknya zaman dulu atau lupa deh. Ter, mahal. pikir sampai sono bengong kenapa? Bukan kesurupan. Ditepok ada orang. Oh, Hipnotis. Untuk orang yang iya, handphone gue hilang. Kampret. lu disuruh nyebutin pin ATM lu ya? Iya. Padahal lu nggak bawa kan? Iya, gue bohongin aja. Gue sadar ternyata situ gitu ya. Lu kasih KTP ya? Niatnya bohong tapi dia nyebutnya bohong gitu, misalkan nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Sama dia dicatat beneran nomornya. Nih bang, yang bener. Siap. Ya, lanjut ke mitos ketiga. Dilarang berpakaian merah bagi warga Gorontalo. Aduh. Gue dulu deh, kalau ini deh. Iya, kayak boleh, ketawa. boleh. Gantian, Boleh, iya. gantian gitu. Ya kan, Kalau misalkan warga Gorontalo dilarang berpakaian berwarna merah. Ini gue bacain dulu keterangan nih. iya lah. Oke. Filosofi warna merah, mode membaca. Ting, ting. Filosofi warna merah memiliki arti keberanian dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, warna merah juga memiliki mitos di tengah-tengah kehidupan masyarakat Gorontalo. Mereka percaya, mitos pakaian warna merah tidak bisa dikenakan saat berpergian. Contohnya saat naik gunung, berziarah ke makam. Aduh. Hingga melintasi pohon-pohon besar yang diyakini menjadi tempat bersemayamnya makhluk tak kasat mata seperti iblis atau hantu. Hal ini akan mengundang malapetaka bagi yang mengenakannya. Tidak hanya itu, yang melanggar mitos juga biasanya akan mengalami mimpi buruk dan dihantui roh jahat hingga pengguna pakaian warna merah itu jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama. Jadi Kesimpulan yang bisa diambil dari mitos ini dan tanggapan gue sih balik lagi ya, kalau yang namanya mitos kita bisa mempercayai karena kita menghormati. Betul nggak? Setuju kan? Itu semua orang harus kayak gitu. Terus bagi kita yang udah bisa berpikir dengan logika, satu hal yang pasti di sini berarti Apa? Ya lu kodok. partai yang bendera warna merah Oh, nggak iya. bisa berkampanye di situ. Iya, kalah berarti. Iya dong. Wow. Nggak bisa kampanye. Wow. Istimewa. Istimewa. Bandrek ya? Bandrek. Merah bandrek. Berarti nggak bisa berkampanye di situ. Kasian sekali. Gue jadi penasaran, pengen lihat statistik kampanye, bener nggak ya? di Gorontalo kalah nggak ya mereka? Kalau nggak ini apa namanya berita saat pemilihan umum tahun 2000 berapa itu yang ramai? 2000 Yang masih pawai-pawai. 95. 19 lah kemarin, presiden. Enggak, yang ramai banget. Yang ramai Enggak, banget. yang masih dibolehin, yang kita masih suka diajak ikut ini yo. Iya itu Naik tahun bis, 90-an. jalan-jalan. Nah, itu mah tahun 90-an itu. 90-an Cuma kan? 3 partai doang dulu. Iya itu. Partai Polenger kan ya? Iya. Merah kuning hijau. Iya, merah kuning. Bilang yang biru. Biru, iya betul. Nugget yang biru. Nyamar tuh dia berarti. Iya begitu. Itu cuman fakta. Kalau bicara percaya atau enggak, balik lagi.
ini kepercayaan masyarakat setempat. Gue juga nggak bisa bilang mereka bohong karena gue juga belum tahu apa yang terjadi sama gue kalau gue pakai baju merah di sana gitu. Cuman balik lagi ya, coba mempercayai karena itu tradisi gitu. Bagaimana Bapak Fikri? Aduh, berarti sana nggak ada ini dong ya, The Reds. Aduh, kasihan. Ini anak Liverpool sedih nih. Nggak punya fanbase di Gorontalo berarti. Makanya. Apa? Di NWA nggak ada. MU, Liverpool, Arsenal, nggak ada. Di NWA nggak ada. AC Milan. Itu berarti nggak ada acara nonton bareng tuh. Nggak ada. ada. Paling nonton bareng online. Iya nggak sih? Dia juga ngeri Di kesurupan. Gorontalo. Yang main bola. Kan kalau Yang main bola. Oh, yang main bola. Iya, kan dia hadir di TV. Iya. Pada kesurupan orang kejar. Iya. Kayak zombie larinya. Ngejar bola. Ih, kasihan banget ya. Iya. Oh, berarti di sana film kartunnya dulu nggak ada Power Ranger merah. Nggak ada. Ranger merah padahal jago. Iya. Jagoannya ganti pink kalau nggak salah. Jadi hilang gara-gara nggak boleh pakai baju warna merah. Kasihan sekali. Dia tidak melihat perubahan kan. Si Power Disuruh Ranger merah tuh. teman pada berubah, dia doang kagak. Iya. Aduh, Mbak. kenapa nggak berubah? Ya, gue Power Ranger merah, nggak boleh di sini. Gimana, Bik? Ya kalau ini kan kembali lagi sih ke masing-masing ya. Kan ini juga dia dari bahasa lu tadi ucapan tuh orang asli sana. Betul. Kalau misalkan Ada ya kata-kata orang asli sana ya? Iya. Menurut orang asli sana. Iya. Mungkin kali. Ya ini aja apa improve-nya Fikri udah iyain aja biar cepet gitu. Orang asli sana itu yang dilarang. Kalau bisa orang berkunjung sih nggak terlalu ngaruh cuy. Nggak ngaruh. Kok lu tahu, Pik? Berarti dia kalau misalkan lagi kampanye ekspor Iya, santai aja, santuy. ekspor pendukung. Lewat aja pohon gede, santai. Pas pulang, tahu dah. Jadi banteng gua. Ngebadukin tembok. Aduh, gua nggak tahu dah. tuh. Beradu pala. Ya kalau itu kembali lagi sih itu ke ini masing-masing. Kalau misalkan udah ada yang ngasih tahu itu yang dikasih tahu yang ngebatu, berarti kan yang salah si orang itu sendiri, kelakuan orang itu sendiri. Kalau kayak gitu sih kita ya pantesin aja. Gimana tuh? Ya dipantes-pantesin aja. Dipantes-pantesin aja. Karena kan ini juga, serem juga cuy. Iya, nggak boleh. Emang nggak boleh di apa namanya? Nggak boleh dimain-mainin juga. Iya, mainin. Kelu tadi kan main-mainin Kelu. Enggak, itu nggak main-main. Bener ya pemirsa ya. Enggak, Jadi itu Fikri yang main-mainin. ini Fikri suka main. Lugu Iya, aja tadi, bukan kita yang lugu. main-mainin ya. Polos cuy. Tadi polos. Gitu. Iya gitu. Kalau di sana merah kan, gue juga kalau kenapa pakai baju merah sih? Jadi kalau menurut gua gini. Iya. Kelamaan Fikri. Enggak tuh kenapa pakai baju merah cuy? Karena gini loh, kan ada banyak baju yang lain, kenapa nggak pakai baju yang lain aja gitu? Ya kan orang Gorontalo pengen nyobain rasa. Masalahnya kan bukan masalah dia harus pakai baju, dia pengen pakai baju lain atau kenapa harus pakai baju merah, Pik? Bukan. Yang jadi masalah tuh nggak boleh pakai baju merah. Nah, gue tanya malu di sana ada yang jual baju merah nggak? Lah makanya itu. Nah itu. Ada nggak? Ada. Lu gimana? Sedangkan nih, Waktu lu tur wali di situ. Goblok. Oh. Vokalis wali itu. Gue nyanyiin loh. Gimana itu? Sealbum nih. Hanya satu. Faang loh. Ya, salah gini. Gue setahu gue Gorontalo itu pakaian adatnya ada merahnya juga cuy. Masa? Ada. Coba cari. Coba nih, gua Coba Google searching. nih, gua nge-Google Searching. nih. Coba cari Demi juga. Fikri gua ngeliat Google nih. Itu ada warna merahnya. Namun di sana itu dipakai hanya di hari adat doang. Nah, Hari adat? gue tanya sama lo, mereka lewat pohon besar nggak di sana? Iya bener Fikri. Bener. Bener. Ada dua warna dia, merah dan kuning kayak gold gitu deh. Iya, ya kan tahu kan gua. Anjing. Ngasal. Enggak, gua rasa dia ngeliat Google dulu deh. Ngasal. Oh, ngasal ya. Fix. Iya. Ngasal, fix. Lu Ngasal, fix. ngasak knowledge gue. Anjing. Bang gue ngasal. Tenge banget lu anjing. Itu bener. Gila, seneng banget gua. Baru kali ini ya, lu bener ya. Gua tau lo kayak noblos, kayak narik ini nih undian, gua dapet jackpot. Nih teman-teman nih asal kalian tahu aja nih, ini seumur hidup Fikri nggak pernah bener, baru kali ini doang. Kali ini bener. Ini Ngasal lagi. sebuah prestasi nih. Gue
jawabin ABC gue kayak untuk kancing nih. Bener sih, gitu ibarat kata kayak gitu. Bangga ya, dapat nilai Bangga. 90 gitu ya. Iya. Paling itu doang sih gue. Itu aja. Coba Bung O gimana Bung O? Kalau gua ya kalau ngomongin mitos bener, balik lagi gue setuju sama lu lah. Percaya nggak percaya karena gue bukan orang Gorontalo dan gue belum pernah ngalamin. Tapi yang namanya mitos, kalau udah ada warga lokal bilang jangan ya jangan. Kalau bilang iya nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau tadi dilihat bener ada apa baju adat Gorontalo ternyata warna merah, berarti mungkin Digunakan di hari-hari tertentu mungkin. bisa jadi digunakan di hari-hari tertentu, atau mungkin yang nggak boleh pakai baju merah itu di daerah tertentu. Kita Atau mungkin menggunakan baju merah saat berkegiatan tertentu. Iya. Kan kayak tadi kan soalnya kan melewati pohon besar. Iya kan mungkin Naik makanya gue gunung, bilang iya, mungkin iya, lo nggak bisa boleh jadi. nggak boleh ke gunung atau yang tadi ke mana, si hutan Dharma gitu. bilang kalau misalkan ini apa namanya? Kalau bisa partai yang mau ini apa namanya? Kampanye Kampanye kan naruh bendera di atas gunung. kagak lah Enggak lah, ngapain naruh di trotoar lah. Kirain mau naruh gitu kan pakai dulu. Enggak cuma di Jakarta doang. Nempelnya di flyover. Kalau mau ini ya. Kan biar lebih jelas kampanye begitu. Jadi dia pakai baju nih seragam semua nih, misalnya warna merah gitu semua. Enggak kan bisa aja dia pas lewat diumpetin pakai plastik itu. Ya berarti mungkin sama aja kasusnya kayak di Pantai Selatan. Iya, Di betul. Pantai Selatan nggak boleh pakai baju hijau. Iya. Di Mitosnya pantainya aja di kan, pantainya di aja, pantainya gitu. aja. Nah ini juga mungkin pakai baju merah mungkin di daerah-daerah pegunungan, Iya. hutan kan pegunungan ada hutan ada segala macam kayak gitu kan. Nah itu nggak boleh tuh. Nah itu yang memang kita belum tahu. Belum tahu pasti, gitu pastinya. Tapi Makanya kalau mungkin teman-teman yang dari daerah Gorontalo bisa ngasih Iya, bisa. jawaban di bawah. bisa nambahin. Bener apa enggak mitos itu kan biar kita juga bisa belajar lah. Jadi nanti kita kalau mau main ke Gorontalo ke daerah pegunungan kan kita juga hati-hati juga. Soalnya gue suka banget warna merah. Gue merah hitam enggak. Kan nggak lucu gue main ke sono terus pakai baju merah hitam tiba-tiba pulang-pulang sampai Jakarta gitu. Gara-gara gue di sono ada yang nepok gitu kan. Saking sukanya lo celana dalamnya warna merah tuh ya. Iya. Buset. Enggak, Ronde-ronde lagi. Ronde-ronde. Enggak di-string nyelip di pantat. Kesel gue. Bisul lo kemana-mana tuh ya. Anjing di sini. Kutil ya, kutil. Kutil di pantat. Serem banget. Ya gitu kalau gue yang penting Merah. percaya main aja. aman semua Tuh, nih. bukan main bukan aman. bicara main aman, Pik. Tapi- Ini tuh yang berhubungan dan berkesinggungan sama budaya, Pik. Set lu gila lu. Ya Ini pokoknya Pikri ya. bukti kalau ada yang lagi. tersinggung, Pikri buktinya doang aja ya. baju adatnya aja warna merah berarti kan sebenarnya nggak apa-apa di sana pakai baju warna merah. Iya. Cuma Gitu. mungkin di daerah-daerah tertentu aja kayak tadi Betul. Pantai Selatan itu kan nggak boleh Atau hijau. mungkin digunainnya di hari-hari tertentu gitu untuk menghormati apa yang kita memang belum tahu. Di sini juga nggak ada. Karena gue Ada penasaran lah kejelasannya. makanya gue tanya teman-teman yang di daerah Gorontalo nih bener apa enggak nih? Gue pengen tahu jawabannya. Yang gue bingung Tulis tuh- di komen. Jangan lupa like, subscribe. subscribe, dan komen gitu. Itu maksudnya tuh pohon besar itu pohon apaan sih? Enggak. Jadi maksudnya Ada pohon tulisannya besar gitu. tadi kalau misalnya lu dengerin kata-katanya itu sebetulnya dilarang mengenakan pakaian berwarna merah di saat berpergian. Contohnya saat naik gunung, berziarah ke makam, hingga melintasi pohon-pohon besar yang diyakini menjadi tempat bersemayamnya makhluk tak kasat mata. Jadi kayak yang cuman ke tempat-tempat Tertentu. iya tertentu. Itu kan Nah, tempat maksudnya sakral itu semua tuh. tadi yang disebutin. Pohonnya sebesar apa? Kan juga nggak tahu. Ya hutan lah paling nggak. Ya kan yang diyakini sama warga situ. Kalau aja ada pohon singkong gede gitu kan. 8 meter sih. Woi, singkong itu ditanam, Pik. Bukan Iya. pohon bentuknya. Lu sejak Ya, kapan ya, kan- metik singkong dari atas? Kan dibilang pohon juga sih. Tanah. Aduh, nih begini nih. SD setahun doang begini nih. Enggak, SD-nya geser. Fobia ketinggian. Begini playgroup 8 tahun begini nih. Aduh. Gue dulu playgroup sih emang ya. Sejak kapan singkong itu bentuknya pohon gitu? Iya, Bingung gua. aneh. Ya kali aja kan kita nggak tahu pohon apa yang besar di sana. Yang benar-benar keramat pohon apa. Ya biasanya kan Kali pohon tahu. beringin kayak gitu. Pohon beringin. Kan pohon beringin keramat dan menyenangkan Berarti di tempat-tempat. sana. Ya ada lah emang pohon beringin cuma di daerah doang. Daerah mana Jawa apa mana Jakarta. Karena pohon beringin melambangkan
makanya. Aduh, Gitu Pik, cuy. jadi Pik. Episode mitos kita kali ini Oh, cukup udah nih? cukup menegangkan dan lumayan seru dan lumayan dikontrol kata-kata. Kali Cukup berwawasan juga. Tapi kita harus apresiasi ke Fikri tadi, ada benernya baju Gorontalo adat itu ternyata warna merah. Bener Fikri. betul. Ngecit kayak tadi. Ternyata Gua memang gitu. pembahasan kita yang tadi seharusnya yang dihindari itu menggunakan di saat bepergian. Berarti ini tema kali ini kita tentang perilaku ya berarti ya? Iyalah. Nah, mitos tentang perilaku. Perilaku semua. Itu kan Itu semua yang dilarang yang berhubungan dengan adat istiadat dan keyakinan warga di daerah tertentu. Itu dan kepercayaan tertentu. tuh Berarti kita kepercayaan mayoritas. Ya. berarti kita harus lebih waspada juga ya. Hah? Lebih waspada juga berarti ya. Ya, intinya kalau misalnya kita mau kemana-mana, alangkah baiknya kita tanya nih apa yang boleh dan apa yang enggak. Kalau kata orang Kalau Jawa, kalau misalnya kita ke kota-kota kecil ya, atau di luar kota-kota besar di Indonesia, kita ada baiknya tanya. makanya kalau kata orang Jawa, kalau Kulo lu nuwun. main ke tempat orang, kulo nuwun, permisi, Kulo nuwun. kulo nuwun. Gue dulu sempet kalau dari daerah gitu gue nanya-nanya malah gue dipalakin. Lucu. Udah. Banyak kan? Iya, udah. Sensor nih soalnya. Jadi begitu. Kalau Fikri, ya silakan ditutup segmen kali ini. Pada nggak asik nih semuanya nih. Taruh ngambil aman. Jadi lah kalau ini kita nih udahin dulu untuk segmen kali ini. Terima kasih untuk yang mendengar kita. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa Subscribe ya. Kepiting. Iya, kepiting, subscribe, cemong sama Grebek. Cemon. Cemon. Cemeng supaya kita bisa lebih baik. Like sama like. Biar kita bisa lebih baik, lebih baik lagi, Lebih berkembang, bertumbuh. lagi, lebih biar kita bisa beli alat baru lagi selain mic ini. Lu nggak ada kata-kata minta maaf ya, Pik? Dari tadi lu menghina terus. Ya sebenarnya sih gini intinya ya, kampret juga nih. Ya kalau yang baik ambil, yang kurang baik jangan diambil gitu aja sih. Tapi kebaikan yang baik diambilnya dari Dharma Masio. Bukan bicara yang nggak baik jangan diambil, bukan. Ini masalah tersinggung. Lu harus minta maaf, Pik. Klarifikasi dong lu. Hah? Jangan kayak Yaudah gue minta Yaudah gue minta makan deh. Oke, semuanya terima kasih untuk kali ini dan kita ucapkan sekali lagi Terima kasih. kasih.